bertaruh nyawa di hutan pedalaman Kalimantan. Kisah Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Om Ras. Wah, ini bakalan jadi favorit baru nih. Kisah Rian Roni Bujang. Kemarin itu saya sempat berkomunikasi dengan Om Ras ya teman-teman ya. Karena Rian dalam kisah ini masih ada hubungan family ya. Masih ada hubungan saudara dengan Om Ras. Saya tanya tuh bagaimana kondisi Amai Bujang dan juga Inai Suri, ayah dan ibu dari Rian. Ternyata teman-teman, Amai Bujang sudah meninggal dunia dan Inai Suri juga keadaannya sekarang sudah tua dan juga sudah sakit-sakitan. Jadi mohon doanya aja teman-teman ya buat Amai Bujang maupun Inai Suri. Dan saya senang banget nih kisah Rian ternyata lanjut kembali dan semoga bisa terus berlanjut seperti Robert ya. Karena jujur ya, kisah Rian ini, kisah Roni dan Bujang adalah salah satu kisah dari Om Ras yang paling membekas tuh di hati saya selain kisah Robert pastinya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan? Untuk masuk ke dalam kisahnya, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Kalimantan Tengah. Di tahun itu, usia Henry baru menginjak 19 tahun. Dan ia juga baru lulus dari sekolah menengah atas. Sebelumnya, Henry memiliki orang tua yang lengkap. Namun setelah ibunya kabur dari rumah meninggalkannya, kini Henry hanya tinggal berdua bersama sang ayah. Dulu ayahnya merupakan seseorang pekerja keras dan jarang pulang ke rumah karena memang ayahnya bekerja di tambang emas yang berada cukup jauh dari daerah mereka tinggal. Namun, sejak ditinggal ibunya kabur, ayah Henry mulai berubah. Yang dulunya seorang pekerja keras dan tak pernah libur bekerja, kini malah sering bermalas-malasan di rumah seharian ataupun bermain kartu bersama teman-temannya dan pulangnya selalu dalam keadaan mabuk. Perubahan ayahnya itu benar-benar membuat Henry sedih. Apalagi setiap kali Henry mengungkapkan isi hati dan keinginannya untuk melihat sang ayah kembali menjalani hidup seperti dulu, ayahnya pasti akan selalu menjawab, "Dulu, ayah bekerja keras siang dan malam demi kamu dan ibumu. Bahkan ayah sampai tidak sempat menikmati hidup ayah sendiri. Tapi coba lihat, pada akhirnya ayah justru ditinggalkan oleh ibumu. Karena ternyata ibumu lebih menyukai laki-laki yang tidak bekerja. Laki-laki yang lebih banyak menghabiskan waktu untuk ibumu di rumah." Dan jika sang ayah sudah berkata seperti itu, Henry tak lagi bisa berkata-kata. Makin hari, ayahnya semakin menjadi. Jika biasanya, sang ayah seringkali hanya menghabiskan waktu di rumah sepanjang hari, kini justru malah jarang pulang. Dan setiap kali ayahnya pulang ke rumah, ayahnya pasti dalam kondisi mabuk dan bau alkohol. Sampai-sampai bau alkohol sudah menjadi hal biasa yang memenuhi rumah kecil mereka. Tambang emas yang dulu menjadi sumber nafkah utama keluarga mereka, perlahan hanya tinggal cerita ayahnya sekarang lebih sering keluyuran tak kemana ketimbang bekerja seperti dulu. Dan Henry hanya bisa menyaksikan semua itu dalam diam. Di usianya yang baru menginjak dewasa itu, Henry dipaksa belajar memahami kerasa hidup lebih cepat dari teman-teman sebayanya. Tak jarang, pikirannya kacau, memikirkan keluarganya yang berantakan
ibu yang tak lagi peduli padanya, dan sang ayah yang kini asyik dengan dunianya sendiri. Perlahan tapi pasti, karena sang ayah yang tak lagi bekerja, alhasil uang tabungan yang mereka punya mulai menipis. Perebut rumah satu persatu juga sudah dijual oleh ayahnya untuk modal keluyuran, sehingga untuk makan sehari-hari seringkali hanya mengandalkan hasil kerja serabutan Henry yang hanya bisa membeli setengah liter beras per hari, dan lauk pun juga seadanya. Hingga suatu hari, ayah Henry jatuh sakit. Tubuhnya melemah, batuknya semakin parah, dan wajahnya semakin hari semakin pucat. Tapi semenjak sakit itu, ayahnya tak lagi menyentuh kartu ataupun minuman keras. Sebaliknya, sang ayah hanya terbaring di atas kasur menahan sakit sambil sesekali memandang Henry dengan tatapan penuh rasa bersalah. Dan sejak saat itulah, beban hidup sepenuhnya jatuh ke pundak Henry. Pagi hingga sore, ia bekerja serabutan, entah itu membantu tetangga mengangkut kayu dari hutan ke desa atau membantu-bantu di warung tetangga. Ia melakukan pekerjaan apa saja yang bisa menghasilkan uang. Di tengah kesibukannya itu, ia juga tetap merawat ayahnya, memastikan lelaki itu tetap bertahan hidup meski dalam kondisi yang serba terbatas. Namun, penghasilan dari pekerjaan serabutan tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka, sampai akhirnya sebuah tawaran datang dari salah seorang kenalan ayahnya dulu. Tawaran itu tentang pekerjaan di tambang emas jauh di pelosok Kalimantan Tengah. Tempat yang keras dan berbahaya, karena kata ayahnya, area tambang emas itu dihuni oleh berbagai macam orang. Ada buronan, perampok, dan lain sebagainya. Dia tahu betul bagaimana kerasnya kehidupan di sana, sebab ayahnya dulu sering bercerita bukan hanya tentang orang-orang di sana, tapi juga tentang lubang-lubang tambang yang bisa runtuh kapan saja, tentang wisa atau racun alam, dan juga tentang orang-orang yang berangkat dengan harapan pulang membawa uang banyak, tapi tidak sedikit yang justru pulang hanya tinggal nama. Jadi, tempat itu benar-benar tidak menjanjikan keselamatan untuk orang-orang yang datang ke sana. Maka dari itu, tawaran tersebut awalnya hanya dianggap seperti angin lalu oleh Henry. Namun ketika Henry menatap sang ayah yang terbaring lemah di atas kasur dalam keadaan sakit itu, membuatnya tak lagi punya pilihan. Obat-obatan membutuhkan uang, makan membutuhkan uang, dan ia tak bisa selamanya bertahan dari pekerjaan serabutan yang penghasilannya bahkan tak cukup untuk membeli 1 kilogram beras setiap harinya. Malam itu, Henry duduk di dekat kasur ayahnya. "Ayah," suara Henry lirih. Ayahnya membuka mata perlahan, menatap anak satu-satunya itu dengan mata penuh penyesalan. "Ada tawaran kerja di tambang emas di tempat ayah dulu," ujar Henry melanjutkan. Mata ayahnya langsung membesar. Ia berusaha bangkit, namun tiba-tiba batu keras menghentikannya. "Tidak, ayah tidak mau." "Ayah tidak mau kamu ke sana," ucap sang ayah terputus-putus. Henry lantas menggenggam tangan ayahnya. "Ayah dulu bisa bertahan di sana, dan aku juga harus bisa, ya," kata Henry. Ayahnya terdiam cukup lama, dan terlihat air matanya perlahan mengalir dari sudut matanya. "Maaf, ayah sudah menghancurkan hidupmu, dan sekarang kamu harus menanggung semuanya sendirian. Maaf, maafkan ayah," ucap ayahnya dengan suara bergetar. Henry menggeleng. "Henry hanya ingin ayah sembuh dan sehat seperti dulu lagi," ucap Henry seraya mengelus tangan sang ayah dengan lembut. Beberapa hari kemudian, dengan tas lusuh berisi pakaian seadanya, Henry berpamitan.
Tak ada sanak saudara yang mengantar, hanya ayahnya yang terbaring di kasur menatap kepergian anaknya dengan mata merah dan sembab akibat menangisi Henry sepanjang malam. Tenang saja, istri dan adikku akan datang untuk membantu merawat ayahmu, kata kenalan ayahnya itu seraya merangkul bahu Henry. Henry mengangguk. Ia merasa lega dengan bantuan yang diberikan oleh kenalan ayahnya itu karena dengan begitu ia bisa fokus untuk bekerja. Perjalanan menuju tambang emas itu bukanlah perjalanan yang mudah. Perjalanan itu dimulai dengan melewati jalur air menggunakan taksi air atau perahu mesin, lalu kemudian mereka akan berjalan kaki menyusuri hutan, melewati tebing dan jurang, dan perjalanan itu bisa ditempuh sampai 2 atau 3 hari lamanya. Bagi Henry, setiap langkah kaki menuju ke tempat itu terasa seperti menjauhkan diri dari dunia luar atau dari kehidupan yang mereka kenal. Ayo, makan dulu, Hen. Jarak dari sini ke lokasi masih lumayan jauh, jadi kita harus mengisi tenaga dulu sebelum kembali melanjutkan perjalanan, kata kenalan ayahnya itu yang bernama Udin. Saat itu, mereka sedang beristirahat di pinggir sungai kecil yang berair dangkal. Tempat ini benar-benar dikelilingi hutan ya, Mang, kata Henry. Ya, begitulah, jawab Mang Udin seraya memasukkan nasi ke dalam mulutnya. Gunungnya tinggi-tinggi ya, Mang, banyak tebing dan batu juga, kata Henry lagi. Nah, nanti kita akan melewati tebing batu itu. Dan kalau sampai salah langkah sedikit saja, siap-siap, pulangnya hanya tinggal nama, ujar Mang Udin menakut-nakuti Henry bergidik ngeri. Jadi, di tempat seperti inilah ayah dulu mencari uang untukku dan juga ibuku, gumam Henry pada dirinya sendiri. Nanti kalau sudah sampai di sana, kamu harus menurut sama rekan-rekan kerja kita di sana. Mereka semuanya sebenarnya baik, cuma ya begitulah sedikit keras. Jadi kalau kurang paham, pasti akan diajari dengan suara yang keras, kata Mang Udin terdengar serius. Henry menghela nafas, lalu tersenyum dan mengangguk. Baik, Mang, jawab Henry. Dan kamu juga jangan keluyuran. Kalau sudah berada di sana, bahaya. Henry kembali mengangguk. Iya, Mang, saya tidak akan keluyuran karena niat saya ke sini mau cari uang, biar bisa bayar hutang sama Amang dan bisa membahagiakan ayah, kata Henry. Udin pun tersenyum. Masalah hutang itu tidak perlu cepat-cepat. Yang harus diutamakan saat kamu sudah punya uang nanti itu adalah untuk kamu dan ayahmu saja dulu ya, kata Mang Udin. Terima kasih banyak, Mang. Tidak perlu berterima kasih. Aku hanya ingin membalas budi ayahmu yang dulu sering membantuku. Matahari mulai condong ke arah barat ketika mereka kembali melanjutkan perjalanan. Pohon-pohon terasa semakin rapat, suara burung dan juga serangga saling bersahutan seolah menjadi irama yang mengiringi langkah kaki mereka. Sesekali, Henry harus menahan nafas saat melewati jalur sempit di pinggir tebing, tanahnya licin, bebatuannya tajam, dan jurang menganga tepat di bawahnya. Beberapa jam kemudian, samar-samar terdengar suara mesin dari kejauhan. Suara itu terdengar asing dan sangat nyaring bagi Henry. Nah, itu suara mesin tambangnya, ujar Mang Udin sambil berhenti sejenak. Artinya kita sudah hampir sampai, ujar Mang Udin melanjutkan perkataannya. Mendengar itu, jantung Henry berdebar antara lega dan takut bercampur jadi satu. Setelah berjalan cukup lama, terlihatlah hamparan tenda-tenda dan terpal. Beberapa lelaki bertubuh kekar tampak duduk-duduk di depan tenda-tenda tersebut. Wajah mereka terlihat sangar. Sorot mata mereka saat melihat ke arah Henry juga sangat tajam, dan tubuh mereka dipenuhi luka-luka kecil seperti bekas goresan. Apa ini tempatnya, Mang? Tanya Henry. Bukan, ini wilayah mereka. Tempat kita masih beberapa kilo lagi, jawab Mang Udin pelan. Henry terdiam. Ia menundukkan kepalanya sambil terus mengikuti langkah Mang Udin yang tampak seperti tergesa-gesa
melewati area dengan tenda-tenda terpal tersebut. Mereka itu berbahaya. Yang botak tadi merupakan residivis. Katanya dia kabur ke sini setelah membunuh orang. Sebelumnya, dia juga sudah berulang kali masuk penjara dan baru beberapa bulan bebas, dia kembali berulah lagi. Ingat, kalau melihat mereka itu, lebih baik menghindar. Usahakan jangan sampai kau berurusan dengan mereka, kata Bang Udin setelah mereka berjalan cukup jauh dari area orang-orang tadi. Ngeri ya, Mang. Sudah membunuh orang, tapi masih bisa kabur, kata Henry. Ya, begitulah, Hen. Yang terpenting, kita jangan sampai berurusan sama mereka ya. Tapi saya takut, Mang. Bagaimana kalau mereka itu tiba-tiba mengganggu kita? Tanya Henry. Selama ada Rian, mereka tidak akan berani macam-macam sama kita, jawab Mang Udin. Rian? Rian siapa, Mang? Tanya Henry penasaran. Mang Udin pun tersenyum. Nanti aku akan tahu sendiri, ucapnya. Henry hanya bisa menghela nafas panjang mendengar jawaban dari Bang Udin yang malah semakin membuatnya penasaran pada sosok Rian itu. Akhirnya mereka tiba di sebuah rumah papan. Mang Udin menghentikan langkahnya seraya merangkul bahu Henry. Nah, ini rumah singgah, tempat kita istirahat, kata Mang Udin. Ini tidak ada orang ya, Mang? Tanya Henry. Ya, yang lain menunggui lubang. Lubang tidak bisa ditinggal, karena kalau ditinggal pasti akan diambil alih oleh kelompok lain, jawab Mang Udin. Oh, jadi kalau mau pulang harus bergantian ya, Mang? Iya, ya sudah, ayo masuk dulu, istirahat, supaya besok kita bisa langsung kerja, kata Mang Udin. Henry melangkah masuk ke dalam rumah. Rumah itu kosong, tidak ada perabotan, dan hanya terdapat beberapa tas-tas serta pakaian-pakaian yang menggantung di setiap sudutnya. Taruh saja tasmu. Kalau mau bersih-bersih badan, di dapur ya. Di sana ada air, kata Mang Udin seraya menyalakan lampu pelita. Henry mengangguk pelan. Ia meletakkan tasnya di sudut ruangan, lalu melangkah ke arah dapur rumah papan itu. Namun, baru saja beberapa langkah ia berjalan, Mang Udin memanggilnya. Henry, ini bawa lampunya, taruh di dapur, kata Mang Udin. Henry segera mengambil satu lampu itu, lalu membawanya ke dapur. Terdengar lantai rumah itu bersuara setiap kali diinjak, dan begitu kakinya menginjak lantai dapur, Henry mematung untuk beberapa saat sambil mengedarkan pandangan. Terlihat dinding-dinding dapur rumah tersebut sudah menghitam karena asap dari kayu bakar atau jelaga. Mang, airnya di mana, Mang? Henry bertanya karena ia tidak menemukan tempat air di dapur rumah tersebut. Di teras, Hen. Buka saja pintunya. Nah, di situ ada wadah penampungan air hujan. Kau pakai saja airnya ya, jawab Mang Udin dari dalam. Dengan langkah ragu-ragu, Henry berjalan ke arah pintu dapur yang menuju ke teras tersebut. Pintu papan itu tampak dipalang dengan balok kayu yang ukurannya cukup besar. Dan sebelum ia membuka palang pintunya, terlebih dulu Henry meletakkan lampu pelitanya di lantai. Beratnya, gumam Henry ketika mengangkat palang balok itu. Setelah pintu terbuka, Henry seketika merinding karena hawa dingin langsung menyapu tubuhnya. Dingin, ucap Henry seraya berjalan ke arah wadah yang berisi air. Ia mengambil segayung air itu untuk membasuh wajah, tangan, dan kakinya. Henry benar-benar tidak sanggup untuk mandi. Namun, di tengah suara percikan air tersebut, tiba-tiba saja ia mendengar sayup-sayup suara seperti tangisan seseorang. Henry menelan ludahnya dan langsung menegakkan badan, mencoba menajamkan pendengaran. Tapi aneh, suara itu tak lagi terdengar. Mang, panggil Henry setengah berteriak. Mendengar teriakan Henry, Mang Udin langsung bergegas ke dapur untuk melihat apa yang terjadi. Ada apa, Hen? Tanya Mang Udin seraya mengacungkan lampu pelita di tangannya ke arah Henry. Ada orang nangis, Mang, ujar Henry dengan suara bergetar. Apanya yang ada orang nangis? Paling-paling itu cuma perasaanmu, kata Mang Udin. Tapi saya yakin, Mang, itu bukan cuma perasaan saya,
kata Henry. Sudah jangan dibahas lagi. Kadang-kadang kalau tubuh sudah terlalu lelah, maka pendengaran bisa saja salah, kata Mang Udin. Henry mengangguk membenarkan, meski sebenarnya ia masih ragu. Ayo masuk, ajak Mang Udin. Iya bang, ucap Henry seraya melangkah masuk. Tidak apa-apa ya, kalau tempat tidurnya seadanya, kata Mang Udin saat mereka sudah berada di dalam rumah. Begini juga syukur ada tempat istirahat, Mang. Dan sebenarnya saya ini bisa tidur di mana saja, Mang, kata Henry seraya membuka tasnya dan mengeluarkan beberapa lipat baju yang akan ia gunakan sebagai bantal. Begitu tubuhnya direbahkan di atas lantai beralaskan tikar tipis itu, tulang-tulangnya terdengar langsung berbunyi. Keesokan paginya, Henry masih tertidur lelap saat Mang Udin membangunkannya. Henry, ayo bangun. Kita ke lokasi tambang. Sekalian nanti kita sarapan di sana, kata Mang Udin. Henry membuka matanya, mengucek-nguceknya pelan sebelum ia duduk. Sebentar ya, Mang. Saya mandi dulu, kata Henry. Memangnya kuat. Di sini pagi-pagi begini dingin sekali, Hen, kata Mang Udin. Saya coba dulu ya, Mang. Kalau memang tidak kuat, baru saya cuci muka saja. Soalnya dari kemarin saya belum mandi, kata Henry. Mang Udin pun hanya mengangguk. Namun tidak lama setelah ke dapur, Henry masuk kembali dengan tubuh menggigil kedinginan. Sampai-sampai Mang Udin tertawa melihat Henry yang kedinginan itu. Airnya kayak air es, Mang, ujar Henry. Kan sudah kubilang, kata Mang Udin. Setelah berganti pakaian, mereka berdua pun berjalan menuju ke lokasi tambang. Begitu mereka memasuki area tambang, beberapa pasang mata langsung tertuju pada Henry. Tatapan tajam mereka membuatnya merasa kecil dan ciut. Ini namanya Henry, anaknya teman kita yang waktu itu pulang dan tidak ada kabar. Saat ini ayahnya sedang sakit dan sekarang dia yang akan menggantikan posisi ayahnya. Jadi mulai hari ini dia ikut kerja di sini bersama kita ya, kata Mang Udin memperkenalkan Henry pada orang-orang itu. Seorang pria bertubuh besar dengan kumis tebal mendekat. Masih bocah, memang gak kuat. Kerja di sini berat-berat, ujar orang itu. Henry mengangguk cepat. Saya kuat, Bang. Saya mau belajar karena saya ingin membahagiakan ayah saya, jawab Henry. Pria itu menatap Henry cukup lama, lalu terkekeh kecil. Kita lihat saja nanti. Buktikan, ujarnya. Dan di hari itu juga, selesai sarapan, Henry pun mulai bekerja. Capek ya? Tanya Mang Udin sambil tersenyum. Iya, Mang. Mungkin karena baru pertama kali, tapi nanti kalau sudah terbiasa, pasti rasanya enteng, jawab Henry seraya duduk di atas tanah. Nafasnya terdengar ngos-ngosan. Cepat, jangan lelet, istirahat terus. Kalau capek jangan kerja di sini, ujar salah satu rekan yang berwajah agak sangar. Mang Udin langsung memberikan kode pada Henry agar tak menanggapi perkataan itu. Dan Henry hanya bisa diam, kemudian beranjak lalu mulai bekerja kembali meskipun tubuhnya benar-benar merasa sangat kelelahan. Henry, panggil seseorang. Orang itu masih cukup muda jika dibandingkan dengan rekan-rekan lainnya. Namun Henry tidak tahu siapa nama orang itu karena saat perkenalan tadi orang itu tidak ada. Ada apa, Bang? Tanya Henry takut-takut. Kau ikut dengan aku, ujar orang itu. Henry terdiam sejenak. Dia tampak ragu dan takut untuk mengikuti orang tersebut. Tidak usah takut, aku Rian. Kita ini satu kelompok, ujar orang itu. Henry menatap orang itu cukup lama. Oh, jadi orang ini yang namanya Rian, batin Henry. Ayo, ikuti aku, ujar orang yang mengaku bernama Rian itu. Iya, Bang, ujar Henry. Rian berjalan lebih dulu dan Henry mengikutinya dari belakang. Sementara itu, dari kejauhan, Mang Udin tampak tersenyum melihat mereka. Kau tahu kan, yang lain meremehkanmu karena kau masih sangat muda dan kerjamu dianggap lamban, ujar ia tanpa menoleh. Iya, Bang, tapi di kampung saya juga terbiasa bekerja serabutan. Cuma memang kalau kerja di tambang emas begini ya baru pertama kali. Dan juga ini merupakan hari pertama saya bekerja.
Jadi masih butuh penyesuaian. Tapi saya janji, saya akan terus belajar dan saya yakin dalam beberapa hari saya akan bisa mengerjakan pekerjaan saya tanpa harus diperintah dulu. Tolong jangan suruh saya pulang ya bang. Saya sangat membutuhkan pekerjaan ini untuk berobat ayah saya, ucap Henry. Rian menoleh, bibirnya tampak tersenyum tipis. Aku tidak akan menyuruhmu pulang. Bekerjalah di sini dengan sungguh-sungguh dan buktikan pada yang lain kalau kau tidak seperti yang mereka pikirkan, ujar Rian. Henry tersenyum dan mengangguk. Siap bang, saya akan buktikan, kata Henry. Oh iya bang, kita ini mau kemana ya? Tanya Henry lagi setelah mereka berjalan cukup lama. Memeriksa tempat galian yang baru, jawab Rian. Tidak lama kemudian, Rian berhenti di sebuah area yang tanahnya masih terlihat basah dan gembur. Beberapa balok kayu menopang mulut lubang yang tampak gelap dan sempit. Udara di sekitar tempat itu juga terasa lembab dan dingin. Ini lubang baru, kata Rian akhirnya. Baru dibuka 2 hari yang lalu. Tanahnya masih belum stabil, jadi harus hati-hati. Rian melanjutkan. Henry menelan ludah. Ia menatap lubang itu. Dadanya seketika terasa sesak. Bagaimana tidak? Lubang tambang tersebut tampak sempit dan sangat gelap. Bang, ayah saya juga dulu kerja di lubang seperti ini, tanya Henry pelan. Rian mengangguk. Iya, ayahmu termasuk pekerja yang pemberani. Banyak lubang lama di sini dibuka pertama kali oleh dia dan juga teman-temannya, jawab Rian. Henry terdiam. Ada perasaan bangga sekaligus takut yang saling bertabrakan di dadanya. Kau juga harus seperti dia, kata Rian. Ya bang, jawab Henry mantap. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja terdengar suara ribut-ribut dari kejauhan. Tanpa mengatakan apa-apa, Rian lantas berjalan menuju asal suara ribut-ribut tersebut, diikuti oleh Henry yang juga terlihat penasaran. Tidak terlalu jauh dari lokasi tambang baru mereka, terlihat beberapa orang sedang berkumpul mengelilingi seseorang. Ada apa ini? Tanya Rian. Ini orang yang membawa kabur anaknya Hadi, jawab salah satu dari orang-orang itu. Rian mengerutkan alisnya. Kalau dia kabur, lalu kenapa dia bisa ada di sini? Tanya Rian lagi. Itulah yang sedang kami tanyakan. Rian, tolong aku Rian. Aku benar-benar tidak membawa anak Mang Hadi kabur. Aku kemarin ke kota untuk membeli bahan makanan, tapi saat aku sampai di sini, aku malah dihakimi begini, kata orang itu. Rian menatap mata orang itu, seakan mencari tahu apakah dia berbohong atau berkata jujur. Kalau memang bukan kau pelakunya, lantas di mana anak Mang Hadi? Tanya Rian. Aku tidak tahu Rian. Aku bersumpah, aku tidak tahu dia di mana. Rian menghela nafas panjang. Lepaskan dia. Aku yakin bukan dia yang membawa gadis itu kabur, kata Rian. Maling juga kalau ditanya tidak akan pernah mengaku. Jadi kami tidak akan melepaskan dia, ujar orang-orang itu. Rian kembali menghela nafas panjang. Ia juga menatap orang-orang itu satu persatu. Dengarkan aku, katanya tegas. Kalian semua tahu daerah ini kan? Di belakang sana ada jalur setapak menuju sungai kecil. Jalur yang jarang dilewati orang. Jalur itu berbahaya, licin, dan langsung tembus ke hutan. Orang-orang mulai saling pandang. Kalau menurutku, bisa saja anak Mang Hadi memang kabur sendiri, dan besar kemungkinan dia lewat sana. Gadis seusia dia ketakutan, panik, bisa saja memilih jalan yang dia pikir paling cepat menjauh dari sini, ujar Rian melanjutkan. Ya itu kan cuma dugaanmu, serga seseorang. Kau benar, jawab Rian tanpa ragu. Tapi memukuli orang yang belum tentu bersalah, itu juga bukan solusi. Kalau kita salah orang, lalu gadis itu benar-benar berada di jalur berbahaya sana, siapa yang mau bertanggung jawab kalau itu terjadi apa-apa? Suasana mendadak hening. Henry yang sejak tadi diam memberanikan diri melangkah sedikit ke samping Rian. Bang Rian benar, ucapnya pelan tapi terdengar sangat jelas. Kalau orang yang ketakutan, dia pasti mikirnya cuma satu, yaitu pergi sejauh mungkin tanpa memikirkan resikonya. Jadi besar kemungkinan dia akan memilih jalur yang jarang dilewati orang supaya tidak ketahuan, kata Henry melanjutkan. Beberapa orang mulai terlihat ragu. Ya,
Lagi pula, orang ini baru datang dari kota. Kalau dia memang membawa anak itu kabur, kenapa malah dia kembali lagi ke sini? Rian menambahkan. Kau benar, Rian. Kalau aku yang membawa anak Mang Hadi kabur seperti yang mereka tuduh, sudah pasti aku tidak akan mau kembali ke sini lagi, kata orang itu. Rian menoleh ke arah orang-orang itu lagi. Kita hanya buang-buang waktu di sini. Sementara anak Mang Hadi bisa saja sedang kedinginan, kelaparan, atau malah jatuh di jurang. Apa kalian mau tunggu sampai terlambat? Ujar Rian. Akhirnya seseorang menghela nafas berat. Kalau begitu apa rencanamu, Rian? Rian menatap ke arah hutan yang mulai diselimuti kabut tipis. Kita bagi dua kelompok. Satu menyusuri jalur sungai, satu lagi jalur biasa, dan aku sendiri akan ke jalur berbahaya itu, ujar Rian. Henry spontan berkata, saya ikuti, Bang. Rian menoleh cepat. Jalur itu berbahaya, tapi saya tetap mau ikut, Bang, jawab Henry mantap. Rian menepuk bahu Henry pelan. Baik, tapi kamu harus tetap berada di belakangku dan jangan pernah bertindak sendiri. Orang-orang akhirnya melepaskan pria yang tadi dituduh tanpa banyak bicara lagi. Mereka pun berpisah untuk mengambil perlengkapan masing-masing. Dan tidak lama kemudian, mereka pun kembali berkumpul sebelum akhirnya berangkat untuk menyusuri tempat-tempat yang tadi sudah disebutkan oleh Rian. Kabut semakin menebal ketika mereka mulai bergerak. Langkah kaki Rian terdengar mantap di depan, sementara Henry mengikuti dari belakang dengan nafas yang sedikit memburu. Jalur setapak yang mereka susuri semakin sempit, tanahnya licin oleh lumut, dan di beberapa titik hanya cukup dilewati oleh satu orang. Pelan-pelan, ujar Rian tanpa menoleh. Injak saja bekas kakiku, lanjutnya lagi. Henry mengangguk. Tenggorokannya terasa kering. Sementara di kiri kanan mereka, jurang mulai tampak dalam dan dipenuhi semak liar di dasarnya. Sesekali Rian berhenti untuk memperhatikan tanah, dedaunan, dan ranting yang patah. Ada bekas pijakan, tapi sudah tercampur dengan jejak lain, gumam Rian. Mereka kemudian melanjutkan pencarian. Rian memanggil nama anak Mang Hadi berulang kali. Suaranya menggema lalu hilang di telan kesunyian hutan. Dek, kalau kamu dengar suaraku, jawab. Namun tak ada jawaban, hanya suara burung yang terbang mendadak karena kaget dan suara gemerisik daun yang terdengar. Tiba-tiba Rian berlutut memeriksa tepi jurang itu dengan seksama. Tanah di sana sedikit longsor, seakan pernah diinjak tergesa-gesa oleh sesuatu. Henry menelan ludah. Bang, apa mungkin dia jatuh ke bawah ya? Tanyanya dengan suara yang sangat pelan. Jangan berpendapat begitu, potong Rian tegas. Henry langsung terdiam. Mereka lalu kembali menelusuri sisi jurang itu, menyisir semak-semak, memeriksa celah-celah batu, memanggil nama gadis itu lagi dan lagi. Tapi hasilnya tetap sama, tidak ada siapapun yang menyaut. Rian berdiri diam, menatap hamparan hutan dan jurang di hadapan mereka. Rahangnya mengeras, matanya menyiratkan kegelisahan yang tak ia ucapkan. Aku takut, Bang. Takut kita terlambat, ujar Henry dengan suara berbisik. Rian akhirnya berbicara. Suaranya rendah namun berat. Kita sudah menyusuri semua jurang di jalur ini, dan gadis itu sama sekali tidak kita temukan. Jadi mungkin saja dia memang sudah selamat sampai ke kota, ujar Rian. Henry menghela nafas panjang lalu kemudian mengangguk. Kita kembali sekarang. Lagi-lagi Henry hanya menjawab dengan anggukan. Di sepanjang perjalanan pulang, mereka hanya diam saja, dan sesampainya di area camp mereka terlihat teman-teman Rian sudah menunggunya. Kemana saja kalian berdua, Yan? Anak Mang Hadi sudah ditemukan di sana, ujar salah satu rekan mereka seraya beranjak. Bagaimana keadaannya? Tanya Rian. Sudah meninggal. Badannya koyak di sana di sini. Kurasa diterkam beruang, jawab rekannya itu. Rian menghela nafas panjang. Kalau kalian ingin ke sana, pergilah. Biar aku yang jaga di sini, kata Rian kemudian. Setelah kabar duka itu, Henry merasa semakin ketakutan. Setiap saat berada di area tersebut,
bagaimana tidak, karena di awal kedatangannya di tempat itu saja, ia sudah merasa disambut dengan hal-hal menakutkan seperti itu. "Kenapa, Hen?" tanya Mang Udin. "Ah, tidak apa-apa, Mang," jawab Henry pelan. "Kalau ada yang difikirkan, lebih baik kamu ceritakan saja, daripada membebani pikiran dengan hal-hal berat sendirian," kata Mang Udin. "Saya takut, Mang. Saya takut kalau saya akan dimakamkan di sini," ucap Henry. "Hus, jangan bicara seperti itu. Perkataan itu adalah doa. Bicara yang baik-baik saja," kata Mang Udin. "Baru pertama kali kemari, tapi sudah mendengar kabar-kabar menakutkan," keluh Henry. "Sudah, jangan terlalu dipikirkan ya. Kematian itu takdir yang tidak akan bisa diubah, dan itu pasti akan terjadi pada siapa saja," ujar Mang Udin. Henry menghela nafas panjang. Ya, yang dikatakan Mang Udin memang benar. Takdir memang tidak bisa diubah, dan kematian itu adalah hal yang normal untuk setiap makhluk bernyawa. Sedikit demi sedikit, pikiran Henry akhirnya tercerahkan, dan ia pun kembali bersemangat seperti sebelumnya. Hari-hari berlalu dengan begitu cepat. Tak terasa, sudah sebulan Henry bekerja di tempat itu. Tubuhnya pun kini lebih terbiasa dengan pekerjaan berat. Tangannya juga mengeras oleh kepalan, dan wajahnya tak lagi setegang saat pertama kali datang. Selain itu, Henry juga sudah mengenal ritme kerja, mengenal orang-orang di sana, dan perlahan menaruh kepercayaan pada Rian yang selama ini banyak membimbingnya. Hingga sampai di suatu hari, Rian mengajak Henry untuk turun ke kota. Pada awalnya, Henry sempat terkejut karena selama ini ia jarang sekali keluar dari kawasan tambang. Turun ke kota terasa seperti keluar dari dunia yang berbeda. Namun, tanpa banyak tanya, ia langsung mengangguk. Jadilah, di hari itu juga mereka berdua pun berangkat. Semula, perjalanan itu terasa biasa saja, dan sesekali Rian berbicara tentang barang-barang yang harus mereka beli di kota. Sementara Henry hanya mengangguk, menikmati suasana yang jarang ia rasakan selama sebulan terakhir. "Kita istirahat di sana dulu, isi botol minum dan sekalian makan," ujar Rian seraya menunjuk ke arah sungai kecil berair jernih yang tidak begitu jauh dari tempat mereka berdiri saat itu. Henry menurut, dan di tepi sungai itulah mereka duduk beristirahat sambil membuka bekal makanan yang mereka bawa. Namun, saat sedang asik-asiknya makan, mereka dihampiri oleh beberapa orang. "Rian," ujar salah satu seorang di antara orang-orang yang datang itu. Rian mengangkat wajahnya dan menoleh sejenak ke arah mereka, lalu tanpa mengatakan apa-apa ia kembali melanjutkan makannya. "Rian, tidak bisakah kalian menunggu sampai aku selesai makan?" tanya Rian dengan acuh tak acuh. "Belagu sekali kau ya. Kau pikir dengan kau yang menang melawanku waktu itu, aku akan takut padamu? Hah, jangan mimpi, cik," ujar orang itu dengan suara nyaring. Rian meletakkan wadah makanannya ke tanah, lalu ia beranjak sambil menatap orang-orang itu satu persatu. "Aku tidak punya urusan dengan kalian. Kalau kalian mengungkit masalah waktu itu, bukankah waktu itu kalian yang lebih dulu mencari masalah denganku? Dan saat itu, aku hanya membela diri," ujar ia. "Cih, hari ini akan aku buat mulut sombongmu itu hancur," ujar orang itu kemudian melemparkan parang ke arah Rian. Henry yang kaget saat melihat orang itu melemparkan parang ke arah Rian tanpa sengaja melepaskan wadah makanannya hingga jatuh beramburan ke tanah. Sementara itu, Rian yang dilempari parang tadi hanya menghindar sedikit agar parang tersebut tidak mengenai dirinya. Melihat Rian yang menghindari lemparan parangnya, orang itu tersenyum sinis. "Hajar dia!" ujar orang itu memerintahkan teman-temannya. Mendengar itu, Rian langsung menggertakkan giginya. Perkelahian yang tidak seimbang itu pun akhirnya terjadi.
Satu orang maju lebih dulu, mengayunkan tinjunya ke arah wajah Rian. Namun, dengan gerakan cepat, Rian menepi serangan itu lalu membalas dengan pukulan telak ke arah perut. Orang itu terhuyung, lalu jatuh berlutut. "Rian!" teriak Henry ketakutan dan khawatir. Namun, Rian tidak menjawab teriakan Henry tersebut karena dua orang lainnya langsung menyerangnya secara bersamaan dari sisi kiri dan kanan. Rian menunduk, menghindari sabetan parang orang itu, lalu menyapu kaki salah satu dari mereka hingga terjungkal. Yang satu lagi mencoba memukul dari belakang, namun Rian berputar cepat dan menghantam rahang lawannya dengan siku. Brak! Suara benturan terdengar jelas, membuat orang itu terpental dan jatuh tak bergerak. "Ngajar!" teriak salah satu dari mereka, lalu maju sambil mengacungkan parangnya. Rian mundur setengah langkah, matanya tak lepas dari senjata tajam itu. Saat parang diayunkan, ia menangkap pergelangan tangan penyerangnya, memelintirnya dengan kuat hingga parang itu terlepas dan jatuh ke tanah. Dengan satu dorongan keras ke dada lawannya, orang itu akhirnya terpelanting ke tepi sungai dan tergeletak sambil meringis kesakitan. Dalam hitungan menit, beberapa orang sudah terkapar, sisanya berdiri terpaku dengan wajah yang pucat. Nyali mereka yang semula berapi-api kini tampaknya luruh tak tersisa. Rian berdiri tegak, dadanya naik turun. Ia menatap mereka dengan sorot mata dingin. "Masih mau lanjut?" tanyanya pelan, namun nadanya cukup membuat yang mendengar bergidik. Tak ada yang menjawab. Satu persatu mereka mundur, lalu berbalik dan lari terbirit-birit meninggalkan tempat itu dengan membawa rasa malu dan takut karena sudah dikalahkan oleh Rian seorang diri. Henry masih berdiri kaku, jantungnya berdegup sangat kencang. Dia menatap Rian dengan mata terbelalak, seakan baru pertama kali benar-benar melihat sosok lelaki itu. "Bang Rian," suaranya bergetar. "Abang tidak apa-apa, Bang?" Rian menghela nafas, lalu kemudian menunduk, mengambil wadah makannya yang masih tersisa. Dia kemudian duduk dan melanjutkan makannya seolah tak terjadi apa-apa. "Ayo lanjut makan, bakal kita belum habis," ujar Rian dengan santai. Henry menelan ludah dan dengan mata yang masih menatap Rian, ia kemudian duduk. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan dengan berjalan kaki, mereka akhirnya tiba di kota. Rian tidak langsung ke pasar besar, melainkan terlebih dahulu mencari penginapan untuk beristirahat. Sementara Henry dengan setia mengikuti. "Terima kasih," ucap Rian pada penjaga penginapan lanting tersebut setelah menerima kunci kamar mereka. Namun, baru saja mereka hendak berjalan menuju kamar penginapan, dari arah luar terdengar suara teriakan perempuan. Beberapa orang yang ada di sana, termasuk Rian dan Henry, lantas keluar untuk melihat apa yang terjadi. Dan terlihatlah seorang perempuan bertubuh kurus dengan rambut terurai acak-acakan, matanya terbalik, hanya bagian putihnya saja yang terlihat. Mulutnya terus berteriak-teriak, dan tidak hanya itu, dia juga meronta-ronta berusaha melepaskan diri dari dua orang yang memeganginya. Dasar kau manusia pendosa. Kau laki-laki rambut panjang. Kau sudah menikahi ibu tirimu sendiri. Bahkan kalian sudah berselingkuh saat ayah kandungmu masih hidup. Dasar manusia menjijikan, teriak perempuan itu. Maaf, anakku ini sedang kesurupan. Dia selalu kumat kalau mau dibawa berobat," berkatanya Jani Melati. "Dia hanya asal bicara," kata seorang wanita parubaya, meminta maaf pada orang yang tadi sudah dikata-katai oleh perempuan yang kerasukan itu. "Mau berobat kemana? Coba ke tempat Ustadz Saman saja. Beliau juga bisa mengobati orang kesurupan. Rumahnya dekat dari sini," kata salah satu dari orang yang berkerumun. Perempuan itu tertawa nyaring, tawanya terdengar mengerikan. "Orang
Yang kau sebut ustadz itu dukun. Jangan bawa perempuan ini ke sana. Orang itu cabul, ujar perempuan itu lagi. Mendengar itu, Rian langsung berjalan ke arah si perempuan. Dan ketika perempuan kerasukan tersebut melihat Rian, ia langsung tertawa. Kau pikir kau bisa mengeluarkanku? Dasar manusia sok suci, ujar perempuan itu berteriak kepada Rian. Kalau ibu tidak keberatan, tolong sumpal mulutnya dengan kain. Agar dia tidak terus-menerus membongkar aib orang lain, saya akan coba keluarkan makhluk yang merasukinya, ujar Rian. Mendengar itu, wanita parubaya tersebut pun langsung mengeluarkan handuk kecil yang biasanya digunakan untuk wajah dari dalam tasnya. Dan handuk itu kemudian ia berikan ke salah satu orang yang sedang memegangi perempuan kerasukan tersebut. Dengan cepat, orang yang memegangi perempuan itu pun menyumpal mulut si perempuan tersebut. Rian maju lebih dekat lagi. Lalu, tanpa aba-aba, ia meletakkan tangannya di atas kepala perempuan itu. Begitu tangan Rian menyentuh kepala perempuan itu, tubuhnya langsung menegang dalam hitungan detik. Perempuan itu mengamuk semakin hebat. Dia meronta-ronta dengan tenaga yang tak wajar. Dua orang yang sejak tadi memegangi lengannya hampir saja terlepas. Suasana di depan penginapan langsung ricuh. Pegang yang kuat, teriak seseorang. Beberapa orang yang berkerumun pun segera ikut membantu memegangi kaki dan bahu perempuan itu agar tidak melukai dirinya sendiri maupun orang lain. Keringat bercucuran, nafas mereka terengah, menahan amukan yang semakin brutal. Perempuan itu menggeram. Suaranya terdengar berat dan juga parau, tidak lagi seperti suara manusia. Matanya yang hanya terlihat bagian putihnya saja tampak bergerak liar. Rian memejamkan mata, bibirnya bergerak pelan, dan tangannya masih menekan kepala perempuan itu. Beberapa menit berlalu yang terasa sangat lama. Tiba-tiba saja tubuh perempuan itu mengejang, lalu terkulai lemas. Dari mulutnya terdengar rangan yang panjang, disusul hembusan nafas berat seperti seseorang yang baru saja berlari. Rian menarik tangannya perlahan. Sudah keluar. Untuk sementara dia tidak akan bisa masuk, tapi makhluk itu pasti akan menemukan cara untuk kembali masuk. Jadi sebelum terlambat, carilah orang yang benar-benar bisa mengeluarkan makhluk itu, ucap Rian. Pegangan orang-orang itu pun dilepas satu persatu. Perempuan itu terdiam, nafasnya mulai teratur, matanya kembali normal, kain di mulutnya dilepas, dan ia langsung menangis terseduh seperti baru terbangun dari mimpi yang sangat buruk. Wanita parubaya itu langsung memeluk anaknya sambil menangis. Terima kasih banyak ya nak, ucapnya berulang-ulang kepada Rian. Orang-orang di sekitar saling berpandangan satu sama lain, entah apa yang mereka pikirkan. Sementara itu, Henry hanya berdiri terpaku menatap Rian. Ini adalah pertama kalinya dia melihat langsung kejadian seperti itu, dan baru di saat itulah dia benar-benar menyadari kalau Rian bukanlah orang sembarangan. Ayo, ajak Rian pada Henry yang masih berdiri mematung. Bang Rian hebat sekali ya, puji Henry saat mereka berdua berjalan masuk ke penginapan. Hebat apanya? Aku hanya membantu sedikit, sesuai kemampuanku saja, ujar Rian. Bang, nanti ajari aku ya bang, pinta Henry. Rian hanya tertawa kecil kala mendengar permintaan Henry itu. Selesai. Wow, luar biasa keren, pakai banget kisah Rian. Wow. Di sini Rian ini menjadi penambang emas ilegal teman-teman ya, di daerah Kalimantan Tengah nih, kalau nggak salah ini daerahnya daerah Masupa nih. Mungkin teman-teman yang ada di Kalimantan Tengah paham dong lokasinya ya pastinya ya. Dan juga di sini dulu ya ayahnya Rian ini juga berprofesi sama nih, ayah kandungnya Roni dan juga ayah sambungnya Ame Bujang. Ini sama-sama berprofesi sebagai penambang emas liar. Bahkan Roni ayah dari Rian juga sampai meninggal dunia ya karena disikat sama perampok tuh di sana, karena perampok begal sadis-sadis banget kan, nggak ada hukum di sana karena ya jauh di dalam hutan, tidak terjangkau ya teman-teman ya.
Dan bagaimana dalam kisah ini juga dijelaskan kondisinya bagaimana Henry sebagai anak muda yang baru berusia belum genap 20 tahun udah harus masuk ke daerah yang sangat berbahaya. Untungnya ada Rian tuh di situ, Rian yang udah punya kemampuan ya, yang sudah menguasai medan, dan juga orang-orang di sekitaran tambang itu segen tuh sama Rian karena Rian di sini jago dalam hal bela diri. Mungkin teman-teman akan teringat sama Robert nih ketika kita membicarakan Rian ya, tapi jelas ada perbedaannya. Jadi Rian, Rian ini ahli dalam hal ilmu bela diri, teman-teman. Ya, jadi untuk kemampuan dalam hal gaibnya dia punya bisa, tapi tidak seperti Robert. Nah, kalau Robert udah pakai lengkap kayaknya ya. Dan oh iya, kalau Rian juga sama nih, ganteng sama kayak Robert. Tapi kalau Robert paket lengkap, ganteng, jago dalam bela diri, dan ilmu gaibnya luar biasa. Tapi yang nggak kalah seru lah ya kisahnya, dan saya suka, sekali lagi saya suka kisah-kisah yang ada di alam belantara Kalimantan tuh, saya suka banget tuh. Kebayang tuh kayaknya jadi penambang emas ilegal di sana, bertaruh nyawa demi segenggam emas. Iya dong, segenggam emas banyak ya teman-teman ya. Overall kisahnya keren pakai banget, dan saya berharap kisah Rian ini akan terus berlanjut dan bisa konsisten untuk Om Ras di setiap minggunya ya. Om Ras, terima kasih banyak, ditunggu lagi untuk kisah Rian selanjutnya. Dan buat teman-teman semoga terhibur ya dengan kisah barusan. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.